Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadia Islami dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan nomor induk mahasiswa E1C020136. Baik, di sini langsung saja saya akan menjelaskan mengenai materi tentang paragraf. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian paragraf itu sendiri. Paragraf merupakan seperangkat kalimat yang saling berhubungan, yang secara bersama dipakai untuk menyatakan atau mengembangkan sebuah gagasan. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan dan didukung oleh himpunan kalimat yang saling berhubungan untuk menentukan sebuah gagasan. Selanjutnya, adapun paragraf yang baik itu mengandung yang pertama kesatuan paragraf, yang kedua kepaduan paragraf, yang ketiga kelengkapan dan ketuntasan, yang keempat keruntutan, dan yang kelima konsistensi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesatuan paragraf terlebih dahulu. Sebagaimana kita ketahui, sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Contohnya, angklung merupakan alat musik tradisional masyarakat Sunda yang sejak November 2010 diakui sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Alat musik tersebut berbahan pipa bambu. Pada awalnya, angklung dimainkan dengan tangga nada pentatonik yang terdiri atas 5 nada, seperti halnya gamelan dan alat tradisional lainnya. Tahun 1938, angklung mulai dimainkan dengan tangga nada diatonik layaknya alat musik barat, seperti piano. Contoh paragraf tersebut mengandung satu kalimat topik, yaitu angklung merupakan alat musik tradisional masyarakat Sunda. Ini merupakan satu kalimat topik dari pembahasan mengenai angklung tersebut. Selanjutnya, kalimat topik itu dikembangkan dengan 4 kalimat penjelasnya, yaitu yang pertama itu sejak November 2010 diakui sebagai warisan budaya oleh UNESCO, di mana sejak November 2010 diakui sebagai warisan budaya oleh UNESCO ini merupakan kalimat pengembangan kalimat dari angklung tersebut. Dan selanjutnya kalimat pengembangannya itu angklung alat musik tersebut berbahan pipa bambu, di mana alat musik tersebut yang dimaksud adalah angklung. Dan selanjutnya, yang menjadi kalimat pengembangannya yaitu pada awalnya angklung dimainkan dengan tangga nada pentatonik yang terdiri atas 5 nada, seperti halnya alat musik tradisional lainnya. Setelah itu selanjutnya, yang menjadi kalimat pengembangnya adalah tahun 1938 angklung mulai dimainkan dengan tangga nada diatonik layaknya alat musik barat seperti piano. Keempat kalimat pengembang itu membicarakan persoalan yang sama, yaitu angklung. Oleh karena itu, aspek kesatuan seperti salah satu ketentuan paragraf yang baik terpenuhi. Selanjutnya, adapun contoh paragraf tanpa kesatuan itu, yaitu pada saat ini manfaat internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat sangat besar. Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peran, manfaat, dan dampak negatif internet bagi masyarakat. Selain itu, tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan mendalami fasilitas dan perkembangan internet, di mana dalam paragraf tersebut terdapat 2 pesan atau gagasan utama yang ingin disampaikan penulis agar
paragraf menjadi baik, dua gagasan utama itu harusnya dipisahkan ke dalam dua paragraf yang berbeda seperti berikut ini. Yang pertama itu bunyi paragrafnya, internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat pada saat ini sangat besar andilnya. Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peran, manfaat, dan dampak negatif internet bagi masyarakat. Selain itu, tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan mendalami fasilitas dan perkembangan internet. Oleh karena itu, kedua gagasan utama itu berisi dua hal yang berbeda sehingga tidak mungkin disatukan dalam satu paragraf. Sehingga jika ada paragraf dengan kasus semacam itu, paragraf itu harus dipecahkan ke dalam dua paragraf. Kemudian setiap paragraf dapat dikembangkan lagi dengan menambahkan kalimat penjelas. Jadinya ini merupakan contoh paragraf tanpa kesatuan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kepaduan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Di mana yang pertama itu terdapat kata transisi atau ungkapan penghubung antar kalimat. Yang kedua terdapat referensi, yang ketiga substitusi, yang keempat elipsis, yang kelima sinonim, yang keenam antonim, yang ketujuh hiponim, yang kedelapan kemeroniman, dan yang terakhir repetisi. Selanjutnya, adapun yang dimaksud dengan kata transisi atau ungkapan penghubung antar kalimat yaitu penghubung atau konjuktor atau perangkai yang digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur dalam sebuah kalimat atau antar kalimat dalam sebuah paragraf. Ketetapan penggunaan kata transisi berpengaruh terhadap ketegasan informasi. Gagasan-gagasan dalam kalimat yang sama dapat memunculkan informasi yang berbeda karena perbedaan penggunaan kata transisi. Sebagai contohnya, kalimat Jaka memiliki ayam karena rumahnya kotor. Berbeda maknanya dengan kalimat Jaka memelihara ayam sehingga rumahnya kotor. Perbedaan makna tersebut disebabkan oleh pemakaian konjungsi yang berbeda, yaitu karena dan sehingga. Konjungsi karena mengandung makna penyebaban, yaitu bahwa pernyataan dalam klausa subordinatif yang diawali dengan konjungsi merupakan sebab dari terjadinya keadaan atau peristiwa dalam klausa lainnya. Dalam konteks tersebut, rumahnya kotor menjadi sebab Jaka memelihara ayam. Sementara itu, konjungsi sehingga mengandung makna pengakibatan, yaitu bahwa pernyataan dalam klausa subordinatif merupakan akibat dari keadaan dalam klausa lainnya. Dalam konteks kalimat itu, rumahnya kotor merupakan akibat dari Jaka memelihara ayam. Yang selanjutnya di sini ada referensi. Referensi atau pengacuan merupakan hubungan antara referen dengan lambang yang dipakai untuk mewakilinya. Dengan kata lain, referensi merupakan unsur luar bahasa yang ditunjuk oleh unsur bahasa. Misalnya, benda yang disebut rumah adalah referen dari kata rumah. Selanjutnya, substitusi. Substitusi atau penyulihan adalah penggantian konstituen dengan menggunakan kata yang maknanya sama sekali berbeda dengan kata yang diacunya. Di mana penyulihan itu merupakan salah satu cara untuk mengembangkan kepaduan paragraf dengan cara mengganti suatu unsur dengan unsur lain yang acuannya tetap sama. Dalam hubungan antar bentuk kata atau bentuk lain yang lebih besar daripada kata, seperti frasa atau klausa. Misalnya, di sini ada kata Jepang dapat disulih dengan frasa negeri sakura atau ada yang menyebut dengan frasa negeri matahari terbit. Atau contoh lain seperti Lombok merupakan kebanyakan orang menggunakan Lombok itu dengan frasa negeri 1000 masjid.
Selanjutnya, di sini ada elipsis. Elipsis atau pelesapan merupakan pelesapan unsur bahasa yang maknanya telah diketahui sebelumnya berdasarkan konteksnya. Pada dasarnya, elipsis dapat dianggap sebagai substitusi dengan bentuk kosong atau zero. Unsur-unsur yang dilepaskan itu dapat berupa nomina, verba, atau klausa. Elipsis nominal merupakan pelepasan nomina baik berupa leksikal maupun frasal. Selanjutnya, di sini ada sinonim. Sinonim dapat juga dikatakan sebagai ungkapan baik berupa kata, frasa, maupun kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lainnya. Misalnya, bunga maknanya sama dengan kembang dan puspa. Mati maknanya sama dengan meninggal, wafat, tewas, dan gugur. Jelek sama maknanya dengan buruk. Jika suatu kata yang tidak bersinonim itu mempunyai makna yang persis sama, kesamaannya terletak pada kandungan informasinya. Selanjutnya di sini ada antonim. Antonim adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan, pertentangan, atau kontraks antara yang satu dengan yang lainnya. Lebih sederhananya, antonim adalah suatu kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Antonim disebut juga dengan lawan kata. Misalnya, contohnya atas. Di sini saya akan menuliskan contohnya, misalnya atas. Adapun antonim dari kata atas itu adalah bawah. Bawah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai hiponim. Kehiponiman adalah hubungan yang terjadi antara kelas yang umum dan subkelasnya. Bagian yang mengacu pada kelas yang umum disebut superordinat, sedangkan bagian yang mengacu pada subkelasnya disebut hiponim. Contohnya, darah kita terdiri atas 4 bagian, yaitu sel darah merah, sel darah putih, sel pembeku darah, dan plasma. Sel darah merah mengandung hemoglobin yang berwarna merah, sehingga sel ini berdarah merah. Sel darah ini mengalir di dalam tubuh dengan membawa oksigen dan karbon dioksida. Sel darah putih bertugas menjaga tubuh kita dari kuman. Sel pembeku darah membantu proses pembekuan darah ketika sel itu keluar. Kemudian, plasma merupakan cairan dalam darah yang mengandung protein dan mineral. Di mana dalam paragraf ini terdapat penyulihan seperti itu digunakan untuk menghindari pengulangan kata atau ungkapan. Dalam paragraf tersebut ada hubungan kehiponiman yang dimanfaatkan sebagai sarana untuk membangun kepaduan paragraf. Dalam hubungan seperti itu, kalimat topik mengandung unsur superordinat, yaitu makna umum, sedangkan kalimat-kalimat lain yang menjadi penjelas mengandung unsur hiponimnya atau makna khusus. Dalam paragraf itu yang menjadi unsur superordinat atau makna umum adalah darah. Unsur hiponim atau makna khusus dalam paragraf tersebut adalah sel darah merah, sel darah putih, sel pembeku darah, dan plasma yang disebar ke dalam kalimat-kalimat penjelasnya. Seperti ini. Misalnya sel darah merah, kalimat penjelasnya yang ini. Sel darah putih, kalimat penjelasnya yang ini. Sel pembeku darah, kalimat penjelasnya yang ini. Dan plasma, kalimat penjelasnya yang ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kemeroniman. Kemeroniman merupakan konsep yang mengacu pada hubungan bagian sampai seluruh. Meronim adalah hubungan makna yang terjadi antara bagian-bagian sesuatu dan sesuatu itu sendiri secara keseluruhan. Selanjutnya yang di sini ada repetisi. Perulangan atau repetisi adalah penyebutan kembali suatu unit leksikal yang sama yang telah disebut sebelumnya. Perulangan dapat berupa perulangan kata, frasa,
klausa. Di samping itu, terdapat juga perulangan sebagai dan perulangan seluruhnya. Dalam perulangan itu, kemungkinan yang diulang adalah nomina atau verba atau kategori kata lainnya. Selanjutnya di sini ada kelengkapan dan ketuntasan. Yang pertama, aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Yang kedua, ketuntasan dapat dimaknai kedalaman pembahasan, yakni semakin konkret penggambaran suatu objek akan semakin jelas informasi yang disampaikan. Selanjutnya di sini ada keruntutan. Sebuah paragraf yang dikatakan runtut jika uraian informasi yang disajikan secara urut. Tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Keruntutan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan formalitas tersebut menunjukkan pola urut penyajian informasi. Selanjutnya, ada konsistensi atau sudut pandang. Adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Dengan kata lain, sudut pandang dapat diartikan sebagai cara penulis atau pengarang menempatkan dirinya sebagai cerita atau karangan, atau dari sudut mana penulis memandang ceritanya. Sudut pandang ini dalam suatu karangan biasanya berupa perspektif yang hendak dibangun penulis. Adapun di sini yang biasanya kita lihat atau kita baca ada 4 sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang orang pertama biasanya menggunakan kata ganti aku atau saya. Dengan sudut pandang ini, penulis akan terlibat dalam cerita dan seolah-olah bertindak sebagai tokoh cerita. Terus yang kedua, ada sudut pandang orang ketiga, biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia atau nama orang yang menjadi tokoh dalam cerita. Terus yang ketiga, sudut pandang pengamat menempatkan penulis sebagai pengamat serba tahu yang bertindak seolah-olah mengetahui segala tingkah laku dan peristiwa yang dialami tokoh. Lalu selanjutnya yang keempat, sudut pandang campuran merupakan kombinasi antara sudut pandang orang pertama dan pengamat. Dengan sudut pandang ini, penulis mula-mula menggunakan sudut pandang orang pertama, kemudian bertindak sebagai pengamat yang serba tahu dan bagian kembali lagi ke sudut pandang orang pertama. Dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf itu ada yang dinamakan dengan paragraf deduktif. Paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utamanya tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada paragraf induktif. Adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Yang ketiga, ada paragraf campuran. Adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Yang selanjutnya ada paragraf ineratif. Adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Dan yang terakhir, ada paragraf dengan ide pokok tersebar. Paragraf dengan pola semacam itu tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.